Muqaddimah. Salah satu bentuk fitnah akhir zaman ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Hafs Ibn Shahin, salah seorang ulama terkemuka yang hidup sezaman dengan Al-Imam Al-Hafiz Ad-Daraqutni. Bacanya Ad-Daraqutni. Kalau di teks Arabnya Ad-Daraqutni yang mu'rab belakangnya itu Al-Qutniyyu atau Al-Qutniyyi, Al-Qutniyya. Ad-daranya mabni, bacanya dengan ro. Ad-daraqutniyyu, ad-dara, misalkan rawahu ad-daraqutniyyu, ad-dara bacanya. Wafat tahun 385 Hijriyah. Berkata, rajulani salihani buliya bi ashabi su'in Ja'far ibn Muhammadin wa Ahmad ibn Hanbalin. Intaha. Alif ha itu artinya intaha, untuk memberikan pemahaman bahwa redaksi tersebut kutipan murni seperti itu adanya dari referensinya, yaitu dari kitab Al-Imam Al-Hafiz Ibn Asakir meriwayatkan perkataan Ad-Daraqutni, meriwayatkan orang yang hidup sejaman dengan Ad-Daraqutni tersebut, yaitu Al-Hafiz Ibn Shahin. Diriwayatkannya oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Asakir dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari dengan rangkaian sanad dari Al-Imam Al-Hafiz Ibn Shahin. Rajulani, ada dua orang, salihani, saleh keduanya, bulia, yang diberi cobaan berat, diberi bala atau musibah dengan orang-orang yang sangat buruk, yang dimaksud dalam akidahnya, yang mereka itu menyandarkan akidah buruk tersebut kepada dua orang, yang sebenarnya dua orang tersebut terbebas daripada akidah itu. Mereka menyandarkan akidah buruk itu kepada keduanya, padahal keduanya terbebas dari akidah buruk mereka. Kedua orang tersebut adalah Al-Imam Ja'far ibn Muhammad, yang dikenal dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Dan yang kedua adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Orang pertama yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Al-Imam Al-Shahid Al-Husain ibn Al-Imam Ali ibn Abi Talib. Imam Ja'far As-Shadiq bin Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi ini apa? Sudah cicit-cicitnya Rasulullah ke bawah. Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin.
Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq adalah orang yang saleh, bahkan termasuk di antara pemimpin para wali Allah yang beliau dianggap oleh kaum Syiah Rafidhah sebagai imam mereka. Seluruh keyakinan buruk yang ada di dalam ajaran Syiah Rafidhah mereka sandarkan kepadanya, kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Padahal beliau sendiri sama sekali tidak pernah berkeyakinan seperti apa yang mereka yakini. Nah, makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Shahin mengatakan beliau mendapatkan ujian atau cobaan yang sangat berat dengan adanya orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada beliau, yang mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Orang yang kedua adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, salah seorang imam madhab yang 4, perintis madhab Hambali, murid daripada Al-Imam Syafi'i, salah seorang tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah. Kesucian ajaran dan madhab yang beliau rintis, itu madhab Hambali, telah dikotori oleh orang-orang musyabbihah, mujassimah. Kaum musyabbihah, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengaku atau menyandarkan ajaran rusak mereka kepada madhab Hambali. Kata mereka, inilah keyakinan imam madhab kami, inilah keyakinan madhab Hambali. Mereka kaum musyabbiha banyak melakukan kedustaan dan kebatilan-kebatilan atas nama Imam Ahmad ibn Hanbal, seperti aqidah tasybih, tajsim, keyakinan rusak, mengatakan bahwa Allah sebagai jisim, mengatakan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, mengatakan bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan. Anti takwil. Kaum musyabbihah itu salah satu bencana awal rusaknya akidah mereka adalah berangkat dari ini, pemahaman anti takwil atau faham anti takwil. Lalu ajaran-ajaran lainnya yang secara dusta mereka sandarkan kepada mazhab Hambali, seperti anti tawassul, anti tabarruk. Persis di zaman sekarang ada sekelompok orang mengaku bermazhab Hambali di atas keyakinan ini, tajsim, tashbih, anti ta'wil, anti tawassul, anti tabarruk dan lainnya, yang sama sekali itu semua tidak pernah diyakini oleh Al-Imam Ahmad sendiri. Terlebih di zaman sekarang ini, mazhab Hambali dapat dikatakan telah rusak atau hancur karena dikotori oleh orang-orang yang secara dusta mengaku sebagai pengikutnya. Di zaman kita sekarang, mereka adalah kelompok yang mengaku bermazhab Hambali tersebut bernama Wahhabiyah. Kelompok Wahhabi ini mengaku mazhabnya apa? Hambali. Dengan berbagai ajaran yang mereka buat sendiri, lalu mereka secara dusta menyandarkan akidah mereka itu atau ajaran mereka itu kepada Imam Ahmad. Beberapa di antaranya itu tadi, anti tawassul, anti tabarruk. Padahal Imam Ahmad sendiri bertabarruk bahkan dengan gamis gurunya. Bertabarruk, gurunya bertabarruk dengan gamis Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i padahal gurunya bertabarruk dengan gamis Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad juga bertabarruk dengan Imam Syafi'i, bertabarruk dengan Imam Syafi'i sebagai gurunya. Ini guru dan murid ini sama-sama tabarruk.
saling bertabarruk. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa beliau berkata tentang gurunya Al-Imam Syafi'i, kata beliau bahwa Imam Syafi'i itu adalah seperti matahari bagi bumi ini dan seperti obat bagi berbagai penyakit. Al-Imam Syafi'i dikatakan oleh siapa? Muridnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, jadi ada dua orang yang diberi cobaan berat. Bulia bi ashabi su', dengan adanya sekelompok orang yang menyandarkan ajaran rusak mereka kepada dua orang tersebut yang padahal keduanya terbebas dari keyakinan mereka, dari ajaran mereka. Lanjut. Sesungguhnya kecenderungan timbulnya akidah tasybih, yaitu keyakinan rusak, penyerupaan Allah dengan makhluk-makhluknya, belakangan ini semakin merebak di berbagai tingkatan masyarakat kita. Sebab utamanya adalah karena semakin menyusutnya pembelajaran terhadap ilmu-ilmu pokok agama, terutama masalah akidah. Bencananya sangat besar dan yang paling parah adalah adanya sebagian orang yang semula sebagai orang Islam, lalu baik yang dengan sadar atau tanpa sadar keluar dari agama Islam karena keyakinan rusaknya, karena berakidah tasybih, karena berakidah tajsim, menetapkan bahwa Allah punya bentuk, punya ukuran, punya anggota badan, punya tempat, punya arah. Na'udzubillah, rusak akidahnya orang berkeyakinan demikian. Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa mengatakan bahwa ada di antara orang-orang Islam yang keluar dari Islamnya, artinya menjadi kafir, murtad, sekalipun ia tidak bertujuan keluar dari agama Islam tersebut. Nah, karena itu, nih di sini ada catatan penting, ada kalanya orang itu keluar dari Islam tanpa dia sadar bahwa dirinya telah keluar dari Islam. Nah, sehingga seseorang dihukumi murtad, keluar dari Islam, tidak hanya dengan niat atau tekad pada dirinya sendiri bahwa dia telah keluar dari Islam. Itu jelas. Lebih daripada itu, ada kalanya tanpa dia berniat keluar dari Islam pun bisa jadi keluar dari Islam. Ada kalanya karena perbuatan kufur yang dia lakukan, ada kalanya perkataan kufur yang dia ucapkan, termasuk ada kalanya karena keyakinan yang dia yakini tanpa dia sadari bahwa sesungguhnya itu adalah keyakinan kufur. Na'udzubillah. Contoh, ungkapan-ungkapan atau kata-kata semacam terserah yang di atas. Contoh lagi, mengatakan Tuhan tertawa, tersenyum, menangis, mencari Tuhan yang hilang Tuhan. Nauzubillah. Nauzubillah. Dan lain sebagainya adalah ungkapan semacam itu adalah gejala tasybih. Gejala tasybih. Gejala keyakinan rusak yang mengarah kepada penyerupaan Allah dengan makhluknya yang semakin merebak belakangan ini.
Tentu saja kesesatan akidah tasybih adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama kita dari dahulu hingga sekarang. Nah, jadi begitu, ingat-ingat ini. Karena ini menjadi kaidah di kalangan para ulama kita, telah ditetapkan oleh mereka dalam masalah akidah bahwa ada kalanya orang keluar dari Islam walaupun dia tidak bertujuan keluar dari Islam. Inna minal muslimin may yakhruju minal islami min ghairi ay yaqsidal khuruja minhu. Ada sebagian daripada orang-orang Islam yang semula dia muslim lalu dia keluar dari Islamnya walaupun dia tidak bertujuan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Lanjut. Terkait dengan masalah di atas, Al-Imam Ibnul Muallim Al-Qurashi wafat tahun 725 Hijriyah. Dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi meriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, sayarji'u, kasih harokat silakan, sayarji'u qaumun min hadhil ummati 'inda iqtirabis sa'ati kuffaran. Faqala rajulun ya amiral mu'minin kufruhum bimadza abil ihdasi am bil inkar. Faqala bal bil inkar yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha, fayasifunahu bil jismi wal a'dha'i. Intaha. Perkataan siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah dekat, persis zaman kita sekarang ini, akan kembali mereka menjadi orang-orang kafir, keluar dari Islam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu seseorang berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran? Artinya pengingkaran yang dimaksud mengingkari ajaran yang sudah ada. Apakah mereka membawa ajaran baru, membuat agama baru, atau mereka mengingkari ajaran yang sudah ada? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Bal bil ingkar. Yunkiruna khaliqahum, mereka mengingkari pencipta mereka yaitu Allah, dan mereka mensifatinya dengan sifat-sifat benda. Fayasifunahu bil jismi wal a'dha, dan anggota-anggota badan. Mereka mengatakan Allah punya fisik, punya tubuh, punya raga, dan Allah memiliki anggota-anggota badan. Mereka menetapkan bagi Allah telinga, mata, mulut, tangan, jari-jari tangan, hingga kaki, termasuk rambut. Oleh mereka ditetapkan bagi Allah anggota-anggota badan tersebut. Kata Sayyiduna Ali, itu orang-orang yang telah murtad, keluar dari Islam. Masya Allah. Ini termasuk karamah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibukakan baginya tentang keadaan sebagian orang di akhir zaman ketika kiamat sudah semakin dekat, bahwa mereka yang semula muslim, ada sebagian mereka yang akan keluar dari Islamnya karena keyakinan rusak itu tadi.
Buku yang ada di hadapan Anda ini semoga memberikan pencerahan bagi penulis, keluarga, kerabat, dan umat Islam pada umumnya. Setiap tuduhan atau klaim dalam buku ini penulis kutip secara orisinal dengan teks Arabnya dari kitab aslinya dari Sahibul Maqal. Jadi kitabnya apa yang mengatakannya siapa dikutip. Misalkan ada klaim sesat terhadap nama si fulan itu murni dikutip dari kitab-kitab aslinya. Makanya teks Arabnya kita tuangkan pula di sini. Dengan harapan menjadi pertimbangan yang dapat menguatkan kesimpulan. Dan pada akhirnya segala yang baik dari buku ini hakikatnya dari Allah dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sementara kesalahan-kesalahan di dalam buku ini semoga diampuni oleh Allah. Amin. Nah, itu muqaddimah buku ini, buku yang kita susun berjudul Akidah Imam Empat Madhab. Buku bisa dipesan di link di bawah ini. Di bawah ini. Atau juga bisa di download PDF-nya juga utuh seluruhnya dari awal sampai selesai di Play Store atau di kotak pencarian di Google juga bisa didapat buku dengan judul Akidah Imam Empat Madhab. Nah, yang ada di sini semuanya kita pegang, insyaallah kita bahas. Kita rinci sedikit demi sedikit termasuk beberapa teks Arabnya, termasuk ada kemungkinan kesalahan tulisan, insyaallah kita perbaiki. Nah, ini pertemuan pertama insyaallah berlanjut sampai selesai, kurang lebih sampai pertengahan Ramadan atau lewat sedikit insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.